Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Eshenha. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe serta aktifkan notification loncengnya ya agar kalian mendapatkan update terbaru video dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Reza Daniarti beserta sahabat saya Sauda Nur Habibah. Kami sebagai mahasiswi Universitas Islam Nusantara, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas A2 pada semester 3. Kami akan memaparkan materi yang berjudul Pemikiran Filsafat Ikhwan As-Sofa. Baik, di sini kami akan membahas beberapa tokoh yang tergabung dalam satu kelompok. Tentunya pembahasan kali ini sangat berbeda ya, karena kemarin kita membahas mengenai satu persatu tokoh seperti Ar-Razi, Al-Farabi, Al-Kindi, dan lain sebagainya. Mereka itu sangat luar biasa. Nah, sehingga kita insya Allah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk hari ini ataupun di hari kemudian. Pertama, saya akan membahas mengenai sebuah kelompok rahasia yang menamakan diri sebagai Ikhwan As-Sofa. Ikhwan As-Sofa ini muncul pada pertengahan abad ke-4 Hijriah atau dalam Masehnya itu pada 10 Masehi. Nah, atau pada 373 Hijriah atau pada 983 Masehi. Di masa itu sedang terjadi kemunduran pada dinasti Abbasiyah. Nah, pada saat itu kekhalifahan Abbasiyah telah dikuasai oleh para penguasa lokal. Nah, di sini ada yang menarik. Kok Ikhwan As-Sofa itu bisa muncul? Karena pada masa itu dinasti Abbasiyah ada yang Sunni atau ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan ada juga pasukan Buaih adalah orang-orang Syiah. Nah, di saat itulah Sunni dikuasai oleh Syiah. Mereka hidup berbarengan sehingga menimbulkan banyak konflik karena perbedaan tersebut. Dan pada waktu itu Abbasiyah takluk kepada Buaih, sedangkan Buaih itu tidak mau menjadi khalifah, tapi mereka mengatur semua penduduk dinasti Abbasiyah. Karena pada waktu itu ada mitos yang mengatakan bahwa jika dinasti Abbasiyah mengalami keruntuhan, maka umat Islam pun akan ikut runtuh. Makanya Abbasiyah tetap dipertahankan hanya sebagai formalitas saja. Dari situlah muncul Ikhwan As-Sofa yang memiliki makna ikatan persaudaraan yang murni, yang bertujuan untuk membebaskan para masyarakat yang masih mempunyai pemikiran yang sesat dan ingin mengangkat harkat dan martabat masyarakat Islam pada masa itu. Namun mereka tidak bisa terang-terangan karena mereka tidak tahu siapa kawan, siapa musuh, sehingga mereka harus selalu hati-hati. Maka salah satu syarat untuk bisa bergabung kepada Ikhwan As-Sofa itu kita harus menyembunyikan identitas dan tidak saling menanyakan asal-muasal mereka itu dari mana. Kemudian Ikhwan As-Sofa ini muncul pada daerah Basroh karena Basroh itu terkenal sebagai negara heterogen atau negara yang banyak negara itu bisa berbaur di daerah Basroh.
Maka anggota Ikhwan Asofa ini bisa berasal dari daerah manapun, asalkan mereka bisa menyembunyikan diri atau merahasiakan diri dan kelompok tersebut. Karena mereka memiliki tujuan ingin mengangkat harkat dan martabat para masyarakat, jadi mereka menggunakan jalur pendidikan. Mereka itu kumpul di suatu tempat yang tersembunyi. Mereka berdiskusi mengenai ilmu pengetahuan dan mengenai bagaimana cara untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat agar lebih tercerahkan. Maka mereka membuat risalah atau naskah, kemudian disebarkan melalui buletin-buletin. Dan buletin-buletin itu disebarkan tanpa diketahui asalnya ataupun siapa pengarangnya. Jadi mereka itu benar-benar underground atau tersembunyi. Jadi tahu-taunya mereka menerima buletin tersebut yang isinya mengenai pendidikan, fisika, matematika, dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa mereka membuat rosail atau risalah tersebut hingga 52. Yang mereka bahas itu diantaranya ilmu tentang matematika, ilmu tentang alam dan fisika, kemudian ilmu tentang pemikiran dan psikologi, dan ilmu tentang ketuhanan. Pembahasan selanjutnya mengenai pemikiran Ikhwan Asofa. Yang pertama itu ada hakikat ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan menurut Ikhwan Asofa itu dilihat dari keberadaan objek pengetahuan dari dalam jiwa. Nah, sebaliknya, jika orang tersebut jahiliyah atau bodoh, maka kejiwaan tersebut tidak ada. Yang kedua, metode untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu dengan dua cara. Yang pertama, melalui panca indera dengan mengamati objek sekitar alam semesta ini. Pengetahuan ini membutuhkan ruang dan waktu. Yang kedua, metode untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu dengan cara menggali informasi. Kemudian pemikiran filsafat yang ketiga itu mengenai ma'rifat al-aqli al-ghazi, yaitu tentang ilmu pengetahuan itu dapat diperoleh tanpa proses belajar. Nah, ilmu pengetahuan ini bisa dimiliki oleh semua manusia karena ilmu pengetahuan ini adalah dasar menuju puncak ilmu pengetahuan selanjutnya. Lalu pemikiran filsafat mengenai hakikat pendidikan yang terakhir itu tentang al-ilmi al-mustafad, yakni ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh melalui proses belajar mengajar. Baik, cukup sekian yang dapat saya paparkan. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Nur Habibah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk memaparkan materi selanjutnya mengenai pemikiran filsafat Ikhwan Al-Sapa. Baik, Bapak dan Ibu izinkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yakni bagian D mengenai filsafat Ikhwan Al-Sapa. Nah, sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan, dalam bagian D ini, kita ini mempelajari sekiranya ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama mengenai filsafat at-taufik, yang kedua ada al-taufik, yang ketiga filsafat ketuhanan, yang keempat filsafat emanasi, yang kelima filsafat matematika, dan yang selanjutnya mengenai filsafat jiwa manusia. Nah, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yakni mengenai filsafat at-taufik.
Nah, filsafat al-Taufik ini suatu cara yang mengambil ajaran-ajaran filsafat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka memahami ajaran agama secara rasional ya tentunya. Nah, filsafat diawali dengan mencintai ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Kemudian dengan filsafat juga memahami hakikat tentang segala sesuatu. Dan yang akhirnya dengan beramal ilmu pengetahuan. Jadi kita itu bisa saja beramal bukan dalam bentuk yang bersifat material saja, tetapi dengan ilmu pengetahuan. Kita bisa mentransfer ilmu pengetahuan kita kepada orang lain, baik sesama teman, adik tingkat, atau adik-adik kita yang memerlukan pengetahuan, membantu satu sama lain. Nah, knowledge kita tuh bukan hanya digunakan untuk sendiri, tetapi dengan berbagi kita itu akan mengasah kemampuan kita. Bagaimana cara pandang kita, cara pikir kita ke depannya agar bisa dibenahi. Dan tentunya mindset-nya juga akan menjadi mindset yang lebih unggul ya. Nah, dalam filsafat awal atau pik ini mempunyai kesamaan atau tujuan yang sama antara agama dan filsafat. Nah, filsafat bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sejauh kemampuan manusia dengan dasar ilmu yang benar dan akhlak yang mulia. Sedangkan menurut agama juga dimaksudkan untuk mendidik jiwa manusia dan mengantarkan mereka agar dapat mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Nah, jadi filsafat ini mempunyai tujuan yang sama atau esensi yang sama gitu antara filsafat dan agama. Sehingga dapat disimpulkan filsafat dan agama ini dalam pembahasan filsafat atau fik bahwasanya menjadikan seorang yang baik untuk bisa mencapai sebuah kebahagiaan dan pada akhirnya bisa dengan mudah untuk mendapatkan mendekatkan juga diri kepada Tuhan atau atas kepercayaan kita masing-masing ya. Taufik, yaitu filsafat yang memadukan semua pemikiran yang berkembang pada masa itu, seperti pemikiran Persia, Yunani, dan semua agama. Elektik yang mereka lakukan ialah dengan cara mengambil ajaran dari sumber manapun yang mereka nilai benar dan baik ya, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, dengan tetap memprioritaskan agama Islam gitu sebagai pegangan teguh untuk dijadikan acuan gitu sebagaimana pada tujuan awal ya eh, adanya Ikhwan al-Safa ini. Nah, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi, iman seseorang itu tidak akan sempurna sebelum ia itu mencintai, menyayangi saudaranya sendiri, melebihi dirinya sendiri, atau menyamaratakan dengan dirinya sendiri. Itu tuh hadis riwayat Bukhari nomor 15 dan hadis riwayat Muslim nomor 45. Semua dari anggota kelompok diwajibkan untuk menjadi mubalik atau pengajar dalam suatu lingkungan masyarakat ya. Itu tuh anggota dari Ikhwan Al-Safa. Sehingga kalau dimaksudkan bisa menjadi seorang mubalik atau pengajar dalam suatu tempat, sehingga tujuan awal ini Al-Ikhwan Al-Safa ini yaitu timbulnya rasa keprihatinan dalam pelaksanaan ajaran Islam yang dipengaruhi oleh ajaran agama lain gitu atau budaya-budaya lain. Jadi Ikhwan al-Safa ini murni dari
ajaran Islam gitu, ingin melestarikan dan memperkokoh ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi diutuslah atau jadi setiap anggota dari Ikhwan Al-Safa ini harus menjadi seorang mubalik atau pengajar untuk di suatu tempat ya. Nah, dalam filsafat Al-Taufik ini anggotanya itu terdiri dari empat tingkatan ya. Yang pertama ada tingkatan al-abrah ar-ruhama, yakni pemuda tangguh yang berusia dari 15 tahun sampai 30 tahun, pikiran yang bersih dan jiwa yang tidak lemah. Jadi fisiknya masih kuat dan pemikirannya yang sangat masih. Yang kedua ada tingkatan yang kedua yaitu disebut juga al-ahyar al-fudala, yakni berusia dari 30 tahun sampai 40 tahun, yakni golongannya itu memelihara persaudaraan, kasih sayang, pemurah, dan siap berkorban untuk persaudaraan. Jadi loyalitas terhadap persaudaraan. Jadi dalam jiwanya itu sudah tertanam gitu yang tinggi gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada Al-Ikhwan Al-Fudala Al-Kiram, yakni usianya yaitu rentang 40 sampai 50 tahun ya. Yang tingkat ini sudah dewasa tentunya, yang mengetahui tentang al-ilahi, yang dimana yang sebagai yang ditingkatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini tuh udah dewasa dan udah paham gitu ya. Yang selanjutnya ada tingkatan 4, yakni al-balighun malakutallahi, yakni umurnya itu sekitar 50 tahun ke atas. Yakni dalam ilmu pengetahuannya atau pemahamannya sudah memahami hakikat sesuatu seperti malaikat al-muqarrabin di atas alam realitas, wahyu dan syariat ya tentunya yang sangat mumpuni. Jadi dari setiap tingkatan 1 sampai 4 itu mempunyai level-level tersendiri yang bisa beda lah tingkatannya ya. Materi selanjutnya ada mengenai filsafat ketuhanan. Filsafat ini memadukan agama dan ilmu rasional, atau rasional merupakan dua aspek ketuhanan yang memiliki kesamaan dan tujuan tertinggi. Perbedaan terletak pada puru atau cabangnya. Tujuan paling tertinggi yaitu rasional atau filsafat ketuhanan. Nah, menurut Ikhwan Al-Safa, filsafat ketuhanan ini berisi 11 risalah, yang diantaranya hubungan alam dengan Tuhan, kepercayaan dan keyakinan, kenabian dan keadaannya, serta keyakinan Ikhwan Al-Safa ini dikupas tuntas ya secara jelas dan rinci dalam 11 risalah ini. Namun barusan saya menyebutkan hanya beberapa saja ya. Nah, yang selanjutnya ada filsafat pengetahuan matematika. Nah, filsafat ini ada 14 naskah. Apa sih kaya dari Ikhwan Al-Safa? Yaitu diantaranya geometri, ilmu pengetahuan, terus mengalami perubahan waktu ke waktu, logika, dan lain-lain. Nah, pembahasan dipengaruhi oleh ilmu Pitagoras, yaitu berupa angka dan bilangan. Nah, bagi mereka, angka itu mempunyai arti yang spekulatif yang dapat dijadikan dalil wujud. Ilmu hitungan merupakan ilmu yang paling mulia menurut Ikhwan Al-Safa. Karena apa? Dibandingkan dengan ilmu empirik, karena tergolong ilmu ketuhanan. Nah, menurut Ikhwan Al-Safa sendiri, angka 1 merupakan dasar segala wujud. Ini adalah merupakan permulaan yang absolut sifatnya. Nah, sedangkan huruf hijaiyah yang terdiri dari 28 itu merupakan hasil dari perkalian 4 dan 7. Nah, angka 7-nya sendiri
itu mengandung nilai arti kesucian, sedangkan angka 4 sendiri mengandung arti penjuru 4 mata angin. Nah, tujuan dari filsafat matematika ini sendiri yaitu mendemonstrasikan bagaimana sifat-sifat bilangan itu menjadi prototipe bagi sifat-sifat sesuatu, sehingga siapapun yang mendalami bilangan dengan segala hukumnya, sifat dasarnya, jenis-jenisnya, terkhusus akan memahami kuantitas, yakni kuantitas ini merupakan jumlah macam-macam benda yang sangat beraneka ragam. Nah, yang selanjutnya ada filsafat jiwa manusia. Nah, filsafat ini bersumber dari jiwa yang universal, bahwa manusia itu mempunyai jiwa yang tidak terbatas atau universal ya, atau general juga bisa diartikan. Nah, pertumbuhan dan perkembangannya dari jiwa manusia yang dipengaruhi langsung oleh sebuah materi di sekelilingnya. Jadi, perkembangan dan pertumbuhan kita itu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan kita. Nah, lingkungan kita yang menjadi apa sih siklus atau yang mengembangkan tumbuhnya jiwa kita itu mau seperti apa gitu. Nah, jiwa itu dibantu oleh akal agar memahami potensi jiwa jika kecewa dalam perkembangannya. Jadi kita bisa analogikan jiwa seorang anak misalkan ya, awalnya bagaikan selebar kertas berwarna putih yang bersih. Tetapi jikalau selembar kertas putih itu ditulis dengan terdapat anggapan indera oleh mata kita yang menghubungkan menuju bagian depan yaitu mata dengan terdapat sebuah daya imajinasi. Jadi dicerna oleh otak itu akan menghasilkan imajinasi. Nah, naik kepada daya pikir. Nah, kepada tingkat rasional kita terdapat pada otak bagian tengah. Nah, dicerna oleh otak bagian tengah kita. Di bagian ini seseorang dapat membedakan benar dan salah, baik dan buruk. Nah, jadi bisa tahu gitu perbuatan kita itu akan mengantarkan kepada kita. Materi ini membahas mengenai hubungan agama dan sains menurut Ikhwan Al-Safa. Nah, Ikhwan Al-Safa menolak adanya dikotomi atau juga bisa disebut dengan perbedaan antara dua hal yang saling bertentangan, yakni antara sains atau ilmu pengetahuan dan ajaran tauhid atau ilmu agama. Nah, Ikhwan Al-Safa berpendapat bahwa apabila ada dikotomi antara sains dan agama, maka akan terdampak dalam gugurnya kebenaran, dan argumentasi. Nah, Ikhwan Al-Safa ini menyebutkan bahwa semua sumber itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, harus memunculkan sebuah tingkatan kepercayaan yang dapat menjadi tingkat kepercayaan yang lain. Tingkat kepercayaan padu di antara keduanya, yakni kebenaran dan argumentasi. Contohnya bagi keduanya seperti orang awam dan orang pilihan yang berpusat dari akal, disanggah oleh kitab suci dan dapat diterima oleh seluruh kelompok. Pencari sebuah kebenaran, Ikhwan Al-Safa memadukan berbagai agama yang berkembang seperti Islam Yahudi, Majusi, Kristen, dan pada masa kerajaan itu yang berasalkan pada asas filsafat itu sendiri sehingga tetap menjadikan tolak ukur atau pegangan prioritas Ikhwan Al-Safa ini agama Islam ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Di bagian kesimpulan ini dari pemikiran filsafat Ikhwan Al-Safa dapat disimpulkan bahwa Ikhwan Al-Safa ini adalah sekelompok pemikir Islam yang melakukan pergerakan secara rahasia. Mereka juga menamai diri mereka adalah sebagai Ahl al-Adl, Kulan al-Wafa, dan Abna al-Ham. Mungkin dikarenakan baru terungkapnya setelah berkuasanya dinasti Buwaihi pada
dari Ikhwan Al-Safai ini, yakni yang berjudul Ensiklopedia Rarail Ikhwan Al-Safa. Izinkan saya untuk membacakan suatu quotes yang sangat bermakna, yakni dari hadis riwayat Al-Halim dari Umar bin Khattab. Nah, olah ilmu dengan menuliskannya. Jadi dari pemikiran filsafat Ikhwan Al-Safa ini, saya dapat belajar banyak hal yang tentunya ilmu itu bisa ditransformasikan. Nah, Ikhwan Al-Safa ini banyak berkontribusi dalam ilmu pendidikan. Jadi kita sebagai anak muda seyogyanya bisa mentuangkan gagasan kita, wawasan kita dalam sebuah tulisan untuk bisa menjadi bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Mungkin cukupkan sekian pemaparan materi saya dari bagian filsafat Ikhwan Al-Safa, hubungan agama dan sains, dan kesimpulan. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau pengucapan yang salah. Saya cukupkan sekian. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan karena kita masih dalam proses belajar. Ungdurman kola walatan durman kola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.